Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kalau kita melihat ini jelang Pilpres 2024, suhu politik ini sudah mulai makin memanas. Tadi kita sudah menyaksikan bersama di awal bagaimana pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang ini bisa dibilang untuk pertama kalinya dengan lugas dan tegas menunjukkan rasa amarahnya, menunjukkan emosinya di hadapan publik mengenai kondisi politik akhir-akhir ini. Bahkan disebutkan tadi bahwa ada nih penguasa yang baru berkuasa tapi sudah bertindak seperti Orde Baru. Ini nggak tanggung-tanggung dan nggak ragu-ragu sepertinya Bu Mega menyatakan ini dalam acara Rakornas Ganjar Mahfud pada hari Senin kemarin. Dan kemudian memang tidak menyebutkan nama sih, tapi Bu Megawati menyebutkan bahwa masyarakat mulai banyak yang diintimidasi, banyak terjadi intervensi. Pertanyaannya siapa dan kepada siapa pula amarah Ibu Megawati ini ditujukan, akan saya bahas di Dua Sisi malam hari ini. Ini bisa dilihat begitu berapi-apinya ya Bu Mega ya. Untuk mendiskusikan terkait tema ini sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dari ujung terlebih dahulu ada Bung Valdo Maldini, politisi PSI. Terima kasih Bang Anggi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya ragu nih Bruno Mars atau Valdo gitu ya tadi ya. Ini rambut baru, baru. soalnya pemilunya zaman udah berubah. Oke, dan juga ada Bung Saleh Daulay, politisi PAN. Selamat malam Bung Saleh Daulay. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Bung Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan. Selamat malam, Bang Masinton. Ada Bung Rinto Wardana, ini jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bung Rinto. Selamat malam, salam buat kita semua. Tepuk tangan juga untuk teman-teman Pasca Sarjana Ilmu Manajemen UI. Selamat malam, selamat datang di Dua Sisi. Oke, Bapak-bapak, kalau kita lihat tadi, ini Valdo tadi sampai maju ke depan untuk menyaksikan ekspresi Bu Mega. Tadi saya perhatikan ya. Bang Masinton, saya ke Bang Masinton dulu nih. Jadi sebenarnya kemarahan yang tidak terbendung dari Ibu Ketum ini tuh ke siapa sih? Kayaknya tuh udah gemes sekali ya. Karena ini baru bisa dibilang ini pertama kali nih di hadapan publik Bu Mega yang benar-benar agak meluapkan kekesalannya. Ya, wajar kalau marah. Wajarnya gitu kenapa? Dan kemudian Bu Mega menyampaikan, seharusnya saya nggak ngomong begini nih, tapi saya jengkel. Gitu loh. Artinya nih kita harus pertama yang harus kita pahami, Ibu Megawati sebagai negarawan dan beliau hidup dalam fase sejarah Republik kita ini sampai sekarang. Dan beliau adalah bagian dari pelaku sejarah reformasi dan demokrasi hari ini yang kita bisa berdiri di sini dengan berbeda perspektif, kita berdiskusi di sini tanpa ada ketakutan, kekhawatiran karena konstitusi menjamin dan melindungi kita, karena demokrasi menjamin dan melindungi perbedaan-perbedaan yang muncul di antara kita. Kalau ketika masa Orde Baru nggak ada begini. Maka pertama ya apa yang disampaikan oleh Bu Megawati adalah sebagai mitigasi terhadap bangsa ini. Agar kita semua waspada atas comeback-nya cara-cara Orde Baru. Apa sih yang menjadi karakteristik kekuasaan Orde Baru? Apa yang menjadi ciri dan watak kekuasaan Orde Baru? Pertanyaan lanjutan saya, ciri apa dan yang watak dari Bu Mega? Orde Baru adalah manipulatif, ya, manipulasi, intimidasi, ya, kemudian anti demokrasi, anti dengan kedaulatan rakyat. Nah, maka ketika reformasi terjadi, ya, kami mahasiswa tahun 98 dulu, kita menggaungkan yang namanya semangat demokrasi anti KKN. Artinya apa? Rejim Orde Baru itu dibangun dasar kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka reformasi muncul sebagai sebuah antitesa dari pemerintahan, kekuasaan yang koruptif, kolutif, dan nepotis. Oke, sebentar.
sebelum dilanjutkan, pertanyaannya sampai Ibu Mega mengeluarkan pernyataan ini kok sudah bertindak seperti Orde Baru, apakah artinya ciri-ciri itu muncul sekarang dengan kondisi perpolitikan kita belakangan ini kata beliau ya, kalau kita lihat utuh, akhir-akhir ini, belakangan ini gitu. Anda setuju juga dengan pernyataan Bu Mega? Oh iya, sangat setuju. Artinya apa? Bahwa putusan MK, ya, putusan MK ketika dibilang belakangan ini, itu adalah pasca putusan MK. Kita semua merasakan, baik itu masyarakat sipil, kemudian akademisi, ya, juga media, pers juga merasakan ada sesuatu yang enggak tepat ini dan putusan itu. Maka putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi benar mengkonfirmasi itu. Bahwa ada pelanggaran etik berat di sana. Maka dari situlah kita melihat bahwa ada upaya-upaya ya yang ingin mengembalikan situasi hari ini kepada situasi yang seharusnya kita sudah tinggalkan, kita kuburkan. Agar apa? Konsolidasi demokrasi ini terjalin, terbangun, agar kita sebagai sebuah bangsa bisa stabil menuju proses pembangunan Indonesia ini ke depan. Baik, sebentar. Saya minta respon Bang Saleh terlebih dahulu. Bang Saleh, benar nggak nih? Ini dirasakan oleh Bu Megawati dan diamini oleh Bung Masinton bahwa ini ciri-ciri Orde Baru sudah mulai terjadi, terlihat, dirasakan saat ini. Tudingannya jelas nih kepada penguasa. Baik, sebetulnya kan kita mau memperjelas dulu sebetulnya. Ini arah yang dikatakan mengembalikan Orde Baru itu siapa? Karena kalau misalnya katakan, karena pernah saya juga berdebat dengan salah seorang katakanlah kader PDI Perjuangan mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Jokowi. Nah sekarang kalau memang yang dimaksud itu Jokowi, kalau kita lihat pidatonya Bu Megawati itu secara sempurna, pelan-pelan, apa yang disampaikan oleh Megawati itu juga ditentang oleh Jokowi. Misalnya kan ada intervensi, ada represif, tindakan tidak adil, tidak jujur. Itu semua Jokowi kan sudah sampaikan bahwa ini berada pada wilayah yang itu juga, Pak Jokowi membela itu. Kemudian kalau misalnya dikatakan ini kita kembali ke Orde Baru, saya kira terlalu jauh loncatannya. Loncatannya kan mundur terlalu jauh gitu. Sebab sebelum itu kan ada eranya SBY 10 tahun. Kemudian 9 tahun pada eranya Jokowi. Lalu yang perlu dicatat satu lagi adalah bahwa Pak Jokowi ini berkuasa atas dorongan dukungan dari PDI Perjuangan. Sejak beliau jadi wali kota di Solo, kemudian sampai gubernur dan juga jadi presiden. Bahkan sampai hari ini Jokowi, bahkan sampai hari ini Jokowi itu masih kader PDI Perjuangan. Artinya jika ada yang salah di dalam proses ini, kemudian katanya mau kembali ke Orde Baru, yang mendukung ini sebetulnya siapa? Bukankah partai pemenang pemilu yang banyak kursinya di DPR itu adalah PDI Perjuangan juga, di mana ketua umumnya adalah Ibu Mega. Andai kata ada kesalahan yang dilakukan kadernya, ya kan beliau kan bisa dipanggil. Saya tahu persis kan kita baca juga dalam potret politik nasional, Ibu Megawati itu sering berbalik ini ya, jadi bumerang untuk PDI Perjuangan. Itu kan sering dipanggil kan, Jokowi selalu manut kok, selalu menurut, tidak pernah menolak. Argumentasinya kesalahpahamannya. Bu Mega tidak memention siapapun. Ya, tapi kan penguasa ada tafsirnya. Tadi katanya penguasa itu kan dia sebut penguasa ya. Cara mengelola kekuasaan tadi, maka saya sebut di awal. Kan ada beberapa gini. Bukan gampang kok memahami, jangan dibuat tidak jelas juga pernyataan Bu Mega. Gampang kok. Kan yang disebut Bu Megawati baru berkuasa beberapa saat sudah mau kembali ke Orde Baru kan gitu. Ini yang berkuasa siapa? Kalau kita reverse yang berkuasa kan pastinya Jokowi saat ini gimana kan? sih jadinya? Ciri kekuasaan Orde Baru itu ya intimidatif. Apakah ada sekarang intimidasi itu? Ada. Manipulatif? Ada. Ya sebentar. Ini perlu ditanggapi juga, tapi saya kira jangan ke situ dulu. Akhir ini gitu ya yang disebutkan oleh Ibu Megawati belakangan ini ya itu adalah pasca putusan MK tadi. Artinya apa? Ini sebagai sebuah mitigasi terhadap bangsa ini gitu ya. Agar siapapun yang diberikan mandat kewenangan dalam mengelola kekuasaan itu, dia tidak berlaku semena-mena seperti Bang Masinton. Ini sebetulnya sudah disampaikan tadi, diulang ini pengulangan. Sebentar, saya kan ingin tanya dulu. Menambahkan argumen saya. Oke, Bang Saleh sebentar. Intimidatif dan manipulatifnya di mana kalau Anda bisa tunjukkan? Iya, saya jelaskan. Putusan MK itu manipulatif nggak? Ada pelanggaran
kode etik nggak di sana? Pelanggaran kode etik berat di sana. Gitu loh. Nah, kemudian pelanggaran tidak kode etik, apa? tapi kan bukan manipulatif di situ. Pelanggaran, oke, kita faktanya memang ada temuan. Iya, Nah. karena di sana yang diuji itu adalah norma, bukan benda, barang yang hilang atau apa, bukan berbentuk ikan atau barang, dia adalah norma. Oke, kemudian apa lagi intimidasi apa segala macam. Lihat aja belakangan ada beberapa kepala daerah, baik itu juga kepala desa dan lain-lain. Coba dilakukan itu. Gitu Kenapa? loh. Kenapa kepala Dia daerahnya, dipanggilin Bang? aparat keamanan dan lain-lain. Oh, oke. Lah ini kan fakta-fakta ya yang harus diingatkan agar perilaku cara-cara seperti ini tidak terulang. Kita tidak boleh mundur ke belakang nih bangsa ini. Itu yang Anda bilang cara-cara Orde Baru itu Oh, ya? iya. Oke, baik. Boleh nanti ditanggapi. Baik ditanggapi nanti Valdo juga boleh, Bang Saleh juga boleh nanti. Iya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Ya, Dua oke. sisi akan kembali sesaat lagi.